Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Rizky Ali dari program studi pendidikan matematika kelas C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas agama saya dengan judul materi Paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan iptek dari dosen pengampuh Prof. Dr. Novianti Jafri SPDI MPDI. Langsung saja ke topik pembahasan kita, yaitu pengertian paradigma. Pengertian paradigma. Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umumnya merupakan sumber suatu nilai. Konsekuensinya hal itu merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Istilah ilmiah tersebut berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia serta ilmu pengetahuan alam lainnya, misalnya politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Kemudian ada pengertian iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu disiplin ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi yang didasarkan pada pengetahuan alam. Iptek berperan penting dalam kemajuan global, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan untuk menciptakan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian ilmu pengetahuan berfokus pada studi alam dan fenomena fisik melalui metode ilmiah seperti pengamatan, eksperimen, dan penyelidikan teoritis. Sementara itu, teknologi mencakup berbagai teknik, proses, serta alat yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa dan mencapai tujuan tertentu, termasuk penyelidik ilmiah. Dengan demikian, teknologi merupakan penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Secara keseluruhan, iptek adalah kombinasi antara ilmu pengetahuan dan teknologi yang membantu mempermudah aktivitas manusia dalam bidang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan global. Teman-teman, ada pandangan Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Teman-teman, dalam Al-Quran, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dibahas secara mendalam, seperti halnya buku-buku ajar atau buku daras dalam kedua aspek. Namun tidak dapat disangka bahwa Al-Quran pun telah memaparkan bahwa pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu bagi pengembangan kehidupan manusia. Dan yang jelas itu untuk kesejahteraan manusia sekaligus sebagai alat untuk membantu meringankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran berupa meninggikan derajat orang yang berilmu dan tidak akan mungkin dapat mencapai kemajuan atau keinginan untuk memfungsikan alam ini dengan baik tanpa adanya kekuatan atau iptek, sarana bagi umat manusia agar selalu mewarnai kehidupan ini dengan suasana pengembangan. Kemudian teman-teman, ada hubungan antara etika dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Charles Zubair dalam kajian filsafat ilmu, dimensi etika dan estetika ilmu pengetahuan manusia, terdapat dua kelompok atau dua pandangan utama yang mengenai hubungan antara ilmu pengetahuan dan etika. Kelompok pertama berpendapat bahwa ilmu pengetahuan harus netral dan bebas dari nilai-nilai moral. Fungsi dan penerapannya bergantung pada bagaimana orang lain menggunakannya, baik untuk tujuan positif maupun negatif. Sedangkan kelompok kedua berpendapat bahwa ilmu pengetahuan harus bersifat netral hanya dalam metode dan prosesnya. Namun dalam penggunaannya, ilmu harus mengikuti prinsip-prinsip etika, di mana pemilihan objek peneliti dan pengembangannya harus mempertimbangkan baik dan buruknya. Lalu etika menjadi pedoman penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam menentukan tindakan yang benar dan yang salah. Meskipun ilmu pengetahuan memiliki kebebasan dalam penelitian, kebebasan ini tidak berarti tidak terikat pada tanggung jawab etis. Etika berperan dalam mengarahkan penggunaan ilmu untuk tujuan yang selaras dengan keseimbangan ekosistem, kepentingan umum, dan keberlanjutan generasi mendatang. Ilmu pengetahuan seharusnya tidak menghancurkan eksistensi manusia, melainkan memperkuatnya. Oleh karena itu, teman-teman, kemajuan ilmu pengetahuan harus memerlukan visi moral yang tepat, bukan hanya tentang apa yang dapat dilakukan dengan ilmu, tetapi juga tentang apa yang seharusnya dilakukan. Etika harus memberikan panduan konkret dalam pengembangan keputusan di bidang ilmu pengetahuan, serta terlibat langsung dalam situasi yang nyata yang memerlukan pertimbangan etis. Kemudian manusia sebagai khalifah di bumi dan peran ilmu pengetahuan dan teknologi.
Manusia sebagai khalifah di bumi merupakan konsep penting dalam Islam yang menyatakan bahwa manusia diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin dan pengelola bumi. Kata khalifah secara harfiah berarti wakil atau penerus, dan dalam konteks ini manusia bertindak sebagai wakil Allah di bumi untuk menjaga, mengelola, dan memelihara segala ciptaannya. Berikut yang akan saya jelaskan adalah beberapa aspek mengenai hubungan antara konsep khalifah dan peran iptek. Pertama itu tanggung jawab memakmurkan bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memelihara bumi dan memakmurkan bumi. Ini berarti menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, dan menjaga ekosistem. Contoh penerapannya, teknologi pertanian yang modern harus digunakan untuk meningkatkan produktivitas pangan tanpa merusak tanah atau lingkungan. Penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti sistem irigasi efisien dan teknik pertanian berkelanjutan dapat mendukung tujuan ini. Kemudian ada inovasi untuk kesejahteraan umat. Peran manusia sebagai khalifah mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi dan inovasi digunakan untuk kesejahteraan umat. Iptek harus dikembangkan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Contoh penerapan, pengembangan teknologi medis seperti alat diagnosa dan terapi baru harus diarahkan untuk mengatasi penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara luas. Kemudian yang ketiga itu ada pengelolaan sumber daya alam. Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan. Ini melibatkan penggunaan teknologi untuk memastikan bahwa sumber daya alam seperti energi dan mineral dimanfaatkan secara efisien dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Contohnya itu teknologi energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin harus digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang merusak lingkungan. Yang keempat itu adalah keadilan sosial dan akses teknologi. Tanggung jawab khalifah yang mencakup memastikan bahwa teknologi digunakan untuk mempromosikan keadilan sosial dan menyediakan akses yang adil kepada semua orang. Inovasi harus bertujuan untuk mengurangi kesejahteraan sosial dan ekonomi. Contohnya itu teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil dan kurang berkembang, memastikan peluang yang lebih baik bagi semua individu. Yang terakhir itu ada penerapan prinsip etika dalam iptek. Dalam peran sebagai khalifah, manusia harus menerapkan prinsip etika Qur'ani dalam setiap aspek pengembangan dan penggunaan iptek. Ini termasuk memastikan bahwa teknologi tidak hanya bermanfaat tetapi juga tidak merugikan atau menimbulkan kerusakan. Contohnya, pengembangan teknologi AI harus memperhatikan aspek etika seperti transparansi, privasi data, dan tidak diskriminatif untuk memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai penutup. Saya berharap apa yang telah saya sampaikan dapat memberi wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.